Lambaikan tangannya, tinggi-tinggi. Lambaikan tangannya. Ayo angkat tangannya lagi. Sama-sama kita mau nyanyikan serukan nama Tuhan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan.
Tuhan, kita tak tertandingi. Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memuliakanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di sejahteraanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
ibadah ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan hikmat kepada bicara kami Tuhan, untuk menyampaikan apa yang isi hati-Mu Tuhan, dan bisa tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, berikan kami hati untuk dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Haleluya. Loh, ada orang enggak ya? Haleluya. Teman-teman, kata haleluya siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu? Lili tahu arti haleluya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Markus? Nah, betul. Arti haleluya itu puji Tuhan. Ya. Bahasa Ibrani, halel, pujian. Yahweh. Jadi artinya pujian untuk Tuhan. Haleluya itu puji Tuhan. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengucapkan haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keras dong. Tadi Kak Lili di pertama mengajak penyembahan, coba dengar. Kata apa yang sering dipakai? 1. Haleluya. Ini pujian penyembahan kepada Tuhan yang luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengatakan haleluya, puji Tuhan, ayo pakai segenap kekuatan kita, segenap hati kita, karena artinya itu memuji Tuhan. Puji Tuhan. Loh. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman remaja, kita akan berbicara lagi tentang mimpi. Karena impian itu harus ada di dalam hidup kita. Kalau teman-teman hari ini kehilangan, aku mau jadi apa ya masa depan? Itu berbahaya teman-teman. Teman-teman jalan seperti tidak ada tujuan. Karena tidak ada impian yang ingin dicapai. Impian itu harus ada. Saya mau berbicara impian itu bisa menjadikan tujuan hidup kita. Selama teman-teman tidak punya tujuan hidup, jalannya hidup ini ngawur. Ya. Nah, teman-teman harus dari remaja ini harus punya tujuan hidup saya apa? Ya. Kalau masih ditanya bingung terus jawabannya jadi orang sukses. Wah, itu belum punya tujuan hidup teman-teman. Karena maling gak ketahuan sukses. Mau jadi maling sukses? Gak ada yang mau. Jadi ketika teman-teman ditanya tujuan hidup kamu apa? Teman-teman bisa cerita panjang, detail. Saya mau jadi ini. Sekarang yang saya harus lakukan karena masih SMP, mau nggak mau saya harus belajar. Di bidang ini nilai saya harus mencapai target. Nanti SMA saya masuk ini. Pilihan apa sekarang di SMA? Ada apa? Bahasa? Apa aja? IPS? IPA? Saya mau ngambil IPA karena tujuannya ini. Jelas teman-teman. Tujuan hidup itu apa? Terserah Tuhan. Gak ada terserah Tuhan. Amin. Saya panggil Kak Lili deh. Kak Lili maju. Saya mau tanya impiannya Kak Lili ya teman-teman. Kita bisa dengar. Sini Kak Lili. Kak Lili, impian kamu apa? Untuk sekarang yang akan datang. Coba ceritakan ke teman-teman. Kalau impianku saat ini aku setelah lulus kuliah ingin bekerja untuk membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih Kak Lili. Ya, sekarang Kak Lili lagi kuliah. Jangka pendeknya menyelesaikan kuliah itu dengan baik. Dengan satu tujuan, mau mendapatkan sebuah pekerjaan. Teman-teman, bekerja itu wajib ya.
Teman-teman kalau sampai jadi pengangguran, saya mau katakan teman-teman di luar kehendak Allah. Karena manusia diciptakan, ingat manusia pertama siapa? Adam. Tugas pertama di Taman Eden sebelum dia jatuh di dalam dosa adalah bekerja. Tuhan perintahkan, kelola taman ini ya Adam. Itu artinya bekerja. Perintah awal. Jadi teman-teman kalau yang jadi hari ini sudah malas, susah teman-teman. Indikator malas dimulai dari mana? Sekolah udah aras-arasen. Tolong dikasih tempat, sediain tempat, ada yang datang. Ayo nggak apa-apa gabung ya. Ayo lihat sini lagi. Jadi teman-teman, kemarin saya dapat film bagus di Facebook. Wah bagus teman-teman. Tentang neraka. Itu film Korea menceritakan bagaimana kalau seseorang masuk neraka. Ya, menurut versinya mereka. Ya, neraka itu ada 7 lapis. Lapis pertama itu, bagian pertama itu dites. Ya, kamu ini orang baik atau enggak? Ya, lapisan itu. Kalau terbukti waktu itu sudah menjadi orang yang enggak baik, suka menjelekkan orang lain, dihukum di bagian pertama, enggak lolos bagian kedua. Gitu ya. Hukumannya itu mengerikan. Ini film teman-teman. Jadi ngeri, disimulasikan ya, hukuman pertama itu dimasukkan di kayak lavanya gunung. Ngeri sekali. Nah, yang jadi lakon ini lolos di bagian pertama. Masuk bagian kedua. Bagian kedua dites. Apakah dia itu sayang sama keluarga? Ini film ya teman-teman ya, bukan Alkitab, ini film. Tapi nilai dari film itu, kengerian neraka itu luar biasa. Lolos, dia sayang orang tua karena siang malam dia kerja untuk mamanya yang lagi sakit. Dia perlu obat banyak, dia siang malam kerja. Masuk bagian ketiga, ini mengerikan. Dites di sana, di neraka itu. Orang malas enggak? Kalau yang malas, hukumannya ngeri teman-teman. Ada kayak lapangan bundar gitu. Terus ada kayak bulldozer yang besar sekali ngejar orang-orang. Jadi hukumannya orang yang malas itu disuruh lari. Kalau nggak lari kegiles sama bulldozer itu. Ya gambarnya, filmnya itu ya sampai kaki cemet, perut cemet semua kalau nggak lari. Jadi dibuat harus lari terus selama penyiksaan itu. Jadi teman-teman, malas itu ada bahayanya loh ya. Jangan jadi malas teman-teman. Ya bagus film itu, saya nggak sempat copy. Memang ujungnya kalau sampai lolos di neraka yang lapis ke-7 dia berinkarnasi. Ya nggak sesuai dengan Alkitab. Tapi nilainya neraka itu mengerikan. Dan tempatnya neraka orang-orang yang di luar kehendak Allah. Titik. Nggak ada alasan lagi teman-teman. Teman-teman keluar dari kehendak Allah, tempatnya neraka. Kehendak Tuhan di dalam hidup remaja semua, kepingin para remaja rajin, bekerja. Ya, untuk apa sih teman-teman? Untuk menggapai sebuah impian, ada tujuan hidup di dalam hidup ini. Coba kita buka ayat ya, satu ayat pertama. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian, ayo tampilkan ayat ini. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Bisa tampilkan ayat ini? Amsal ya 20. Firman Tuhan seperti ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Coba kembali ke ayat 20. Teman-teman, untuk menggapai mimpi, yang pertama dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Teman-teman mau nggak, masih punya hati nggak terima nasihat? Teman-teman masih punya telinga yang bisa menerima didikan? Kalau hari ini sudah tidak ada di dalam hidup teman-teman, teman-teman tidak akan menjadi bijak di masa depan. Hilang mimpi itu. Ya, 2 minggu lalu atau berapa? 3 minggu lalu ya kita dengerin Cece Grace. Dia punya impian dari kecil, kepingin sekali sekolah di luar negeri. Tuhan buat setiap usahanya berhasil. Tetapi diimbangi dengan apa? Dengan usaha, dengan kerja keras. Gak cuman tenguk-tenguk teman-teman. Akhirnya hari ini kita sudah tahu dia sudah dapatkan izin menetap di Australia. Dapat pekerjaan dengan gaji kalau dirupiahkan, wow. Kalau kita lihat sekarang, wah enak ya. Iya sekarang enak. Prosesnya 7 tahun ya kesaksian. Coba lihat di YouTube lagi. Prosesnya 7 tahun. Pengorbanannya gak sedikit. Kalau dia bisa nangis, nangis darah. Semuanya dicapai bersama dengan Tuhan. Iblis tawarkan, ini ada jalan pintas. Dia pilih hidup takut akan Tuhan. Gak mau kumpul kebo. Tuhan buka jalannya. Hari ini wah prestasinya dapat dibanggakan. Banggakan orang tua. Dibanggakan oleh teman-teman. Nah mulai sekarang teman-teman. Ini semua masih sekolah. SMP, SMA. Teman-teman kalau teman-teman bisa sekolah ya manfaatkan. Yang rajin teman-teman. Jangan suka bolos. Amin. 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 Ya, siapa sini yang suka bolos? Bertobat teman-teman. Masih mau terima nasihat? Masih mau terima didikan? Saya mau katakan ya, nasihat dan didikan itu pasti gak enak di telinga. Coba ke dokter. Ke dokter kan selalu bilang, gak apa-apa, minum obat ini cepat selesai, cepat sembuh. Padahal kalau mau ditunjukkan faktanya mengerikan. Wah gak lama 3 hari lagi koma kayaknya ini. Sakit parah. Teman-teman didikan kebenaran itu menyakitkan. Menyakitkan. Sekarang teman-teman dari remaja sekarang teman-teman harus belajar punya telinga hati seorang murid yang siap diberikan didikan, siap menerima nasihat. Yang paling sering menerima nasihat siapa? Yang memberi nasihat yang paling sering siapa? Di rumah siapa yang memberi nasihat? Orang tua. Jangan sok-sokan lah. Wah, saya dinasehati Tuhan lewat firman Tuhan. Hati saya senang sekali terima nasihat. Omong kosong teman-teman. Kalau di rumah teman-teman gak pernah dengar nasihat orang tua. Bohong, munafik. Ketika teman-teman terima nasihat orang tua, itu nasihat dari Tuhan. Jadi jangan sok-sok rohani teman-teman ya. Jangan sok-sok sedikit, wah saya terima nasihat dari Tuhan lewat firman Tuhan. Memang nasihat itu datang juga dari firman. Firman itu bekerja di dalam hidup kita. Realitanya nanti teman-teman pulang ke rumah. Oh pereng guru diubah wes dolan naik. Ngamuk teman-teman pasti. Bener gak saya ngomong? Terus kita mau ngomong firman, aduh. Jauh dari kenyataan. Orang tua itu dipakai loh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Untuk mendidik kalian, menasehati kalian. Jangan sakit hati kalau satu saat ada pukulan dari orang tua. Oh pukulan itu pukulan sayang. Kalau sampai teman-teman dipukul oleh orang tua sudah keterlaluan. Orang tua tahu, wah ini udah bahaya anakku. Dipukul supaya ingat, kita udah salah. Terima nasihat, terima didikan. Alkitab mengatakan Tuhan akan menghajar
akan menyesah setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi jangan kaget teman-teman, kalau orang tua marah itu tandanya dia sayang sama kalian. Kalian berontak sama orang tua, saya mau katakan kalian berontak kepada Tuhan. Dan kalau kalian sudah jadi pemberontak dengan Tuhan, kalian sedang menempatkan diri sebagai musuhnya Tuhan. Lah kalau teman-teman dimusuhi orang, minta tolong saya bisa bantu. Lah musuhi sampean Tuhan, siapa yang bisa bantu? Ya, nih, loh tampilkan ayatnya aja. Tampilkan ayatnya aja. Ya, dengarlah nasihat. Nah ayat 21 katakan demikian. Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau sudah bisa terima didikan, bisa terima nasihat, teman-teman punya hati yang bijaksana di masa depan. Setiap impian Tuhan bawa kemana saja, Tuhan tentukan hidup kita. Rancangan di hati itu banyak, keputusan dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Jawab dong. Dari siapa? Tuhan. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan itu yang the best buat kalian. Amin. Amin. Sekarang saya mau tanya lagi. Matthew sini, Matt. Ceritakan sama teman-teman, kamu punya impian apa? Kamu masih SMA kan? Kelas berapa? Kelas 1. Impianmu apa? Impian saya setelah saya lulus ini saya kepingin menjadi pengusaha. Yes, pengusaha. Tepuk tangan dulu dong. Yang punya sahabat, yang punya teman, ketika bisa mendengar kayak Matthew tadi ya, saya jadi pengusaha. Jangan diketawain ya. Modelmu kayak gini apa ya iso jadi pengusaha. Jangan gitu ya teman-teman. Itu pembunuhan karakter. Kita support. Tadi teman-teman tepuk tangan itu salah satu bentuk support kepada Matthew. Tepuk tangan dulu dong untuk Matthew ya. Jadi saya doakan dia jadi pengusaha. Nanti kalau gereja pas butuh dana tak minta ke Matthew. Ya Matthew ya? Boleh ya Matthew ya? Boleh? Boleh. Dengar ya saksi semua ya. Wah sip mantap. Matthew, sekarang ketika kamu kepingin jadi pengusaha ya. Caranya gimana Matthew? Untuk kamu bisa mencapai itu. Usahamu apa yang dalam jangka pendek ini untuk kamu, aku nanti mau jadi pengusaha. Sekarang mau ngapain ini untuk mencapai jadi pengusaha? Tentunya pengusaha yang sukses loh ya. Gak korupsi loh ya. Gimana? Belajar. Ya, terus? Kamu ambil apa? IPA, IPS? Saya broadcasting Om. SMK. Oh, broadcasting itu apa ya? Multimedia. Kayak multimedia. Lah kok jalurnya beda Matthew? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Iya enggak apa-apa. Oh kamu nanti pengusaha multimedia gitu ya? Boleh. Oh iya. Spesifiknya apa? Ngambil apa broadcasting itu kamu? Kamera. Oh kamera? Iya. Tapi di SMK diajari semua. Oh secara umum dipelajari Iya. semua? Terus kamu kira-kira mau arah sampai kemana ini multimedia itu? Jadi pengusahanya nanti kira-kira aku belajar multimedia, terus habis belajar multimedia, belajar bidang apa, terus mengarah ke jadi pengusahanya gimana? Kayak jadi produser paling pembuatan film. Kamu tekuni ini, rencana kuliah nggak? Rencana kalau ada uang kuliah Om. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada kerja sambil kuliah. Kerja dulu. Iya dong. Kamu punya keyakinan walaupun orang tua nggak bisa biayai kuliah, kamu yakin bisa kuliah nggak? Bisa. Kalau kita usaha bisa. Tepuk tangan dulu. Thank you ya Matt. Teman-teman doain ya impiannya. Dia sadar. Selesai SMA, fakta, kalau orang tua punya uang, kuliah. Kalau enggak, dia tidak menguburkan mimpinya, kerja dulu.
kerja, siapa tahu Tuhan buka jalan, dia boleh kuliah. Itu impian teman-teman. Nah kalau sudah punya seperti itu, kita nggak akan menjadi lemah di tengah jalan. Tahu-tahu orang tua bilang gini, Matt, kamu harus berhenti sekolah ya. Papa mama udah gak sanggup untuk membiayai kamu. Matthew pasti bilang, iya mah saya nurut. Tapi itu tidak akan mematahkan impian untuk jadi pengusaha. Itu loh impian yang benar teman-teman. Teman-teman harus punya ya tujuan hidup. Ayo kita punya Tuhan, hidup benar, terima nasihatnya, terima didikannya. Kita punya hati yang bijak. Setiap keputusan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu yang terbaik untuk kita. Amin. Ayat yang kedua, yuk kita lihat lagi. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Ayo. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ayo suaranya dikeluarin dong, walaupun pakai masker pasti kok kedengeran. 1, 2, 3. Salah satu usaha untuk kita mencapai mimpi, coba ya teman-teman renungkan ayat ini. Sekali lagi deh, suara ya keras ya. Minimal dari mulut ini telinga sendiri tuh mendengar. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Teman-teman ayo miliki hati yang tulus. Dan jadilah orang yang jujur. Tulus, ketulusan dan kejujuran itu kunci sukses untuk kita mencapai impian kita. Sebab ketika kita sudah tulus dan kita sudah jujur, maka kita, Alkitab mengatakan, menjadi orang yang suka damai. Orang yang suka damai itu gak seneng cari permasalahan teman-teman. Justru menjauhi permasalahan. Gak suka gegeran, gak suka cari masalah. Karena teman-teman punya ketulusan dan punya kejujuran. Sudah tahu dimanfaatin orang, ya sudahlah tulus. Ya sudahlah selama ini saya dimanfaatin, ya sudahlah tulus. Jujur dalam hidup kita wis, berarti teman itu udah gak bisa tak jadikan teman dekat lagi. Jujur. Walaupun berat harus melepaskan, ya sudah. Memang bukan teman yang baik. Teman-teman akan menjadi orang yang suka damai. Gak akan cari masalah. Gak akan suka dengan namanya gegeran. Ego itu akan ditekan. Semakin teman-teman akan menjalankan firman ini, nanti kalau Pak Senin ya pagi bangun berdoa. Tuhan saya pengen jadi orang yang tulus, mau jadi orang yang jujur, supaya saya mau jadi orang yang suka damai. Di sekolah gak tahu gimana pasti ada yang misui tanpa alasan. Nah diuji teman-teman. Ayo. Apa misui balik? Kalau teman-teman misui balik berarti teman-teman sama seperti orang itu. Gak enak loh dipisui. Kemarin saya jalannya sempit. Pulang dari Malang lewat Semen, jalannya itu kan sempit ya. Saya sudah turun sampai ke tanah karena lawan saya truk gitu ya. Lawan saya truk, dia ambil jalannya banyak, ya saya ngalah karena dia mau motornya berat gitu ya. Memang sudah nggak bisa, memang benar-benar ngepres gitu ya. Sampai supir truknya juga sendiri agaknya kesusahan untuk masuk. Saya udah ngalah sekali, udah berhenti, udah minggir sekali, saya udah gak punya jalan. Dia maksa masuk, ya memang gak sampai keserempet sih. Tapi dia marah, dipisui saya. Nasi pincuk gitu ya, dikasih nasi gitu loh ya saya. Daging, walaupun saya hamba Tuhan, gak enak di telinga. Saya udah ngalah kayak apa, minggir udah bener-bener udah mepet sekali sama pinggir gitu ya. Ada sawah pinggirnya. Saya tetap dipisui. Ya cuma saya bilang gini, Tuhan
Jujur, saya jujur, gak enak ya dipisui. Rasanya kepingin marah, kepingin bales gitu ya. Oh manusia jujur, saya harus jujur. Sambil nyetir saya jujur, waduh gak enak hati saya dipisui. Padahal saya sudah ngalah. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya gak mau. Saya gak mau misui balik, gak mau punya niat bales gitu loh ya. Oh Tuhan berikan kekuatan pada saya, sukacita, hilang perasaan itu. Tetap gak enak. Kalau teman-teman dipisui terus gue hahaha, teman-teman yang gak normal berarti. Pasti mangkel. Nah bagaimana bisa melawan rasa mangkel itu? Wah teman-teman, itu sebab namanya disebutkan teman-teman dijadikan lebih dari pemenang. Banyak yang menyakiti, hari ini kita bisa, wah puji Tuhan. Saya gak bales marah, menang. Nanti suatu saat diulang lagi kita menang. Itu lebih dari pemenang. Teman-teman hidup di dalam ketulusan dan kejujuran, mencintai damai. Teman-teman kalau modal ayat ini kita praktekkan ya. Yang tadi teman-teman hidup di dalam berani mau terima nasihat, mau terima didikan. Teman-teman punya hati yang bijak. Teman-teman sukses. Lah kedua, firman Tuhan mengatakan, ayo punya ketulusan hati, punya kejujuran. Teman-teman akan menjadi orang yang suka damai di masa depan. Nah, itu sukses sekali teman-teman. Ya, impian itu akan tercapai teman-teman. Siapa yang di sini masih ngambang? Maksudnya, saya itu mau kemana? Ayo teman-teman, di sini ada kakak-kakak pengurus. Kalau nyaman sama mereka ada Pak kakak pengerja, ada Kak Resti, ada Kak Victor. Sharing lah sama mereka. Kalau sama gembala, oh saya senang. Teman-teman mau menyediakan waktu, ayo ketemuan. Kita ngobrol teman-teman. Ya, kita ngobrol. Saya mau kejar teman-teman sampai di mana impian teman-teman mau dicapai. Puji Tuhan yang masih punya orang tua dan mampu untuk membiayai kalian. Teman-teman harus teman-teman balas kebaikan mereka. Dengan apa? Ya dengan belajar. Gak ada yang lain teman-teman. Saya mau katakan sekali lagi ya. Pelayanan di altar ini itu penghormatan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Teman-teman yang punya impian juga. Suatu saat saya mau dong melayani di sini. Jangan kubur impian itu. Bilang ke kakak-kakak pengurus ya. Kak saya kepingin jadi singer. Kak saya kepingin main musik. Saya kepingin tamborin. Bilang aja teman-teman. Ada caranya bagaimana nanti suatu saat teman-teman bisa melayani di altar sini. Teman-teman bisa berdiri di mimbar ini, itu kepercayaan Tuhan dan itu kebanggaan bagi diri kita karena Tuhan yang mempercayakan. Dan itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan ingat sekali lagi. Pelayanan Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya sekedar di mimbar. Di mimbar ini melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau teman-teman mau melayani Tuhan, 24 jam hidup teman-teman itu pelayanan bagi Tuhan. Bagaimana teman-teman jadi saksi, menjadi kesaksian yang hidup di sekolah. Dengan apa? Nilai yang teman-teman capai itu nilai-nilai yang bagus, yang berprestasi, hasil dari usaha dan belajar. Itu melayani Tuhan. Nah teman-teman dapat nilai jelek. Kenapa dapat nilai jelek? Ayo jawab, kenapa dapat nilai jelek? Gak belajar. Itu jawabannya sudah. Kalau kalian belajar gak ada namanya nilai jelek. Ya, gak ada nilai jelek. Nilai itu akan memuliakan Tuhan. Itu pelayanan bagi Tuhan. Di rumah bagaimana kalian harus tunduk kepada otoritas pemimpin yaitu orang tua. Itu pelayanan bagi Tuhan. Itu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan jadi anak-anak yang pembangkang, memberontak. Teman-teman jujur ya, sistem pendidikan sekarang beda dengan sistem saya dulu. Beda sekali, beda sekali. Plus minus. Teman-teman dengan sistem pendidikan sekarang, teman-teman kalau setiap mendengarkan sesuatu, orang tua ngomong, teman-teman itu dilatih untuk berargumen, benar gak? Mesti ada keluar. Itu karena sistem pendidikan saya melihat itu ya. Ada sistem pendidikan bagaimana kita bisa berargumen. Itu bagus sih teman. Dari sisi lain, dari sudut pandang lain itu bagus. Teman-teman
punya argumen, bisa menjelaskan kenapa. Tapi di satu sisi teman-teman, kalau yang merasa pinter, teman-teman sudah menganggap orang tua itu goblok. Sudahlah, wong tua itu kuno. Gitu nanti jadinya. Sistem pendidikan saya waktu itu teman-teman, wah, kuping ini bisa lepas teman-teman, dijewer, pipi ini bisa pulang merah-merah, dikaplok sama guru. Sekarang dikaplok guru, wah ribut sak Blitar. Viral gitu ya kira-kira ya. Dulu zaman saya itu ada penggaris 1 meter itu dari kayu gitu ya. Kalau pelajaran kimia ada rumus senyawa kan. Masih ada gak sekarang ya? Rumus senyawa itu harus hafal, dipanggil satu-satu. Gak hafal, dikepuk itu sama penggaris 1 meter gitu ya. Nah waktu saya dikepuk gini, karena saya tahu ini sakit, tak inggati teman-teman, gitu, gak kena gitu ya. Sudah tahu kan penggaris itu kan modelnya gini ya teman-teman ya. Kan biasanya gepuknya gini. Saking gregetannya guru saya, diginiin penggarisannya. Waduh, jadi kenangan yang indah sekali sekarang ya. Sampai waktu itu biru gitu kaki saya. Pas biru itu pulang saya ngomong sama mama saya. Digepuk di sekolahan mah. Pakai penggaris ini loh biru. Lah kenapa? Gak hafal rumus kimia. Mama saya ngomong kapok. Gitu. Oh kalau hari ini ada yang digepuk penggaris. Ribut viral Semblitar ya. Plus minus teman-teman. Tapi teman-teman kami dengan guru-guru gak ada. Sekarang saya lihat ya murid-murid ketemu guru. Halo mister gitu ya. Wah dulu saya sama guru itu hormat sekali. Jadi kayak apa ya. Ya memang gak sisi buruknya itu kita kayak gimana ya. Tapi waktu itu kami sama hormat sekali. Sampai waktu guru yang pukul saya ini, suster ya, kecil orangnya, perempuan, gualanya bukan main. Waktu saya dengar dia meninggal, saya sampai nangis teman-teman. Ya, dia meninggalnya waktu itu di Jawa Barat di rumah anaknya. Jadi saya nggak bisa. Tapi waktu dengar, waduh Ibu Sutila guru saya meninggal, nangis saya ya. Saya punya kenangan yang indah dengan para guru. Tapi teman-teman, apapun itu, ayo kembali ke firman Tuhan. Ya, kembali ke firman Tuhan. Punya hati yang mau dinasehati. Waduh, Om. Ibuku ikut cerewet, Om. Waduh, tangi turun. Teman-teman, cerewet itu indah. Mama saya juga cerewet dulu. Tapi sekarang mama saya sudah mati, saya kangen sama cerewetnya. Saya gak bisa dengar lagi cerewetnya. Jadi kalau kalian teman-teman masih bisa dengar cerewetnya orang tua, disyukuri. Amin. Karena mereka masih hidup untuk kalian. Ya, terima didikan. Terima nasihat dari orang tua. Percayalah itu dari Tuhan teman-teman. Teman-teman bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman akan mencapai impian. Pemain musik yuk teman. Saya minta nada F. Ku percaya kau Tuhan yang sanggup, yang tidak pernah gagal menjadikan kita seorang pemenang. Amin. Kita bangkit berdiri teman-teman. Haleluya. Haleluya. Satu lagi deh, Li, sini Li. Sini Li. Kamu bilang ke teman-teman, kamu impianmu apa Li? Mau jadi apa Li? Saya pengen jadi apoteker. Saya mau jadi apoteker. Saya itu mau ambil kedokteran juga, tapi kayaknya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, tetap berjuang biar bisa. Soalnya dulu kayak lihat orang dokter-dokter gitu jadi pengen bantu gitu. Jadi apoteker teman-teman ya. Nanti kalau sakit lumayan lah dapat diskon ya di apoteknya Lili ya. Kita doain ada apotek, nanti nama apoteknya apotek Lili gitu ya Li ya. Ya nanti teman-teman Theophilus ke sana di diskon ya Li. Oke, tepuk tangan untuk Lili. Puji Tuhan, thank you. F bisa? Ya. Yuk kita angkat tangan, kita nyanyikan pujian ini dengan iman.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sambil mengangkat tangan ya, kita akan ujian ini dengan penuh iman. Mari angkat tangan kita, katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Waktunya singkat, saya bersama dengan pengurus dan kakak-kakak pengerja akan menumpangkan tangan satu persatu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan Yesus, hamba meletakkan setiap impian, cita-cita dari remaja GPDI Theophilus, apapun yang ada di dalam kerinduan hatinya, Tuhan kerjakan seturut mau-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman sore ini masuk dalam kehidupan para remaja yang ada, untuk mereka mempunyai telinga seorang murid yang dapat menerima didikan dan nasihat, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam ketulusan, mempunyai sifat suka damai, untuk kami dapat menggapai impian kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua, terlebih tunduk kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini, perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan, sertai tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami akan mengakhiri ibadah remaja sore hari ini. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan Yesus Allah kita.